Halo, saya Najiana Tanggraini dari 10 absen 26. Saya akan membahas elemen Bhinneka Tunggal Ika, unit 1, mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Jadi tujuan pembelajaran unit ini adalah kita diharapkan untuk mampu menjelaskan apa yang dimaksud identitas, baik pada aspek jenis identitas maupun pembentukannya, serta titik atau kita juga diharapkan mampu memberikan contoh tentang masing-masing jenis identitas dan mengaitkan konsep identitas tersebut dengan Pancasila. Jenis dan pembentukan identitas. Pancasila adalah jati diri dari bangsa Indonesia. Kita tentu sering mendengar atau membaca kalimat tersebut. Di sana kita menemukan dua kata yang menjadi frase, yakni jati dan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang. Padanan kata jati diri adalah identitas. Jadi, identitas dan jati diri akan digunakan secara bergantian untuk merujuk pada pengertian yang sama. Setidaknya ada dua pendapat besar tentang bagaimana identitas itu terbentuk. Pertama, ada yang beranggapan bahwa identitas itu given atau terberi. Identitas dalam pandangan kelompok ini merupakan sesuatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau sebuah grup. Seseorang yang dilahirkan memiliki ciri fisik tertentu, seperti berkulit putih, bermata biru, berambut keriting, adalah contoh tentang bagaimana kita memahami identitas dalam diri sebagai sesuatu yang alamiah. Kedua, identitas yang dipahami sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa. Bangunan identitas seperti ini bisa dilakukan dalam persinggungannya dengan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lainnya. Berbeda halnya dengan identitas yang secara alamiah melekat pada diri manusia. Identitas atau jati diri dalam pengertian ini terlahir sebagai hasil interaksi sosial antar individu atau antar kelompok. Jati diri sebuah bangsa adalah contoh bagaimana identitas itu dirumuskan, bukan diberikan secara natural. Identitas individu ada kalanya bersifat alamiah, tapi juga bisa melekat karena hasil interaksi dengan individu dan kelompok lain. Begitu juga identitas kelompok. Ada identitas yang berasal dari sebuah interaksi dengan kelompok di luar dirinya, serta jati diri yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian mengenai 4 tipe jati diri tersebut. Identitas individu yang alami. Saat ada bayi yang baru saja lahir, pertama-tama yang kita kenali tentu saja ciri-ciri fisiknya. Warna kulit, jenis rambut, golongan darah, mata, hidung, dan sebagainya. Adalah sebagian dari ciri yang melekat pada bayi tersebut. Ciri fisik seperti ini bisa kita sebut sebagai karakter atau identitas yang bersifat genetis. Ia melekat pada diri manusia dan dibawa serta sejak lahir. Ciri fisik manusia sudah pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka yang lahir dari rahim yang sama sekalipun akan tumbuh dengan ciri fisik yang berbeda, termasuk juga mereka yang terlahir kembar. Ada identitas fisik yang secara alamiah membedakan dirinya dengan saudara kembarnya itu. Di luar karakter fisik, identitas individu juga bisa berasal dari aspek yang bersifat psikis. Misalnya, sabar, ramah, periang, dan seterusnya. Kita mengenali seseorang karena sifatnya yang penyabar atau peramah. Sebetulnya, sifat ini juga bisa menjadi ciri dari kelompok tertentu. Namun, pada saat yang sama, kita bisa mengenali seseorang dengan karakter-karakter tersebut. Yang kedua ada identitas individu yang terbentuk secara sosial. Selain karakter yang terbentuk secara alamiah, kita bisa mengenali jati diri seseorang atau individu karena hasil pergumulannya dengan mereka yang ada di luar dirinya. Dari interaksi itu, lahirlah identitas individu yang terbentuk sebagai buah dari hubungan-hubungan keseharian dengan identitas di luar dirinya. Identitas diri itu terbentuk bisa karena pekerjaan, peran dalam masyarakat, jabatan di pemerintahan, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah dalam hal pekerjaan. Kita mengenal berbagai macam jenis pekerjaan. Guru dan peserta didik salah satu contohnya. Seseorang menjadi guru
karena ia menjalankan tugasnya untuk mengajar dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Ia sendiri tidak terlahir otomatis sebagai guru, tetapi identitasnya itu didapatkannya karena ada pekerjaan yang dijalankannya. Peserta didik adalah murid-murid yang diajar, menerima pengetahuan serta belajar bersama dengan guru. Identitas sebagai peserta didik tidak melekat sejak lahir, bukan sesuatu yang alamiah atau genetik. Peserta didik adalah jadi diri yang tercipta karena seseorang datang ke sekolah dan mendaftarkan diri untuk menjadi murid di sekolah tertentu. Yang ketiga adalah identitas kelompok yang alami. Selain melekat pada individu, ada juga identitas yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok. Jadi, dalam suatu kelompok, ada individu-individu yang menjadi anggotanya dan memiliki ciri yang sama. Istilah ras atau race dalam bahasa Inggris itulah salah satu contoh bagaimana yang alamiah melekat kepada sebuah kelompok. Ras digunakan untuk mengelompokkan manusia atas dasar lokasi-lokasi geografis, warna kulit, serta bawaan fisiologisnya seperti warna kulit, rambut, dan tulang. Ada banyak yang berpendapat tentang penggolongan ras ini. Salah satunya adalah penggolongan ras dalam 5 kelompok besar, yaitu ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Ethiopia, yang kemudian dinamakan ras Negroid, ras Indian, dan ras Melayu. Blumenbach dalam Schaeffer 2008. Keempat, ada identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Selain terbentuk secara alamiah, jadi diri sebuah kelompok juga bisa terbangun karena ciptaan. Seperti halnya identitas individu yang terbentuk karena interaksi mereka secara sosial, begitu pula halnya identitas kelompok. Mereka yang suka sepak bola pasti mengenal banyak nama klub atau kesebelasan, baik di dalam maupun luar negeri. Contoh lain adalah organisasi peserta didik sekolah. Identitas sebagai organisasi peserta didik merupakan jati diri yang terbentuk atau dibentuk, lebih tepatnya difasilitasi oleh pihak sekolah. Bangsa dan negara adalah sebuah kelompok sosial. Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing, begitupun juga negara. Dasar, simbol, bahasa, lagu kebangsaan, serta warna bendera menjadi salah satu penanda sebuah negara. Sebagai kelompok, negara juga terbentuk secara sosial. Negara Indonesia dibentuk atas dasar perjuangan rakyatnya, baik yang dilakukan melalui berbagai medan pertempuran maupun upaya diplomasi di meja perundingan. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, seperti 1. Bagaimana keragaman dikelola agar bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan? Jawabannya adalah untuk mengelola keragaman agar bisa mencapai cita-cita yang diinginkan adalah dengan berupaya mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Tidak adanya kesadaran akan keragaman dapat menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah. Yang kedua, apa saja peristiwa yang menjadi tonggak keberhasilan dalam upaya menyatukan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam sejarah Indonesia? Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi. Dan terakhir, bagaimana jati diri bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan? Jati diri bangsa Indonesia dibangun melalui pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa Indonesia. Melalui pendidikan akan terbentuk karakter manusia Pancasila. Karakter yang terbentuk melalui pendidikan tersebut jadi tonggak jati diri bangsa Indonesia. Pancasila, identitas bangsa Indonesia. Meski Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidato Pancasila 1 Juni 1945, tetapi 5 dasar tersebut bukanlah identitas presiden pertama saja. Kelimanya merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila, tidak ada Indonesia. Begitupun sebaliknya. Identitas Indonesia adalah Pancasila. Keduanya seperti dua sisi mata uang. Dari mana identitas Pancasila itu berasal? Seperti berulang kali disampaikan Insinyur Soekarno, dirinya bukanlah penuh Pancasila.
ia hanya menggali Pancasila dari bumi Nusantara. Sebagai bangsa yang berdiri Pancasila, maka sikap, pikiran, dan tindakan manusia Indonesia haruslah sesuai dengan nilai Pancasila. Jangan sampai Pancasila selesai sebagai sebuah jargon, tetapi tidak terimplementasi dalam sikap dan perbuatan. Seperti sabdanya, di pulau buangan yang sepi tidak berkawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya merenung di bawah pohon kayu. Ketika itu datanglah ilham yang diturunkan oleh Tuhan mengenai 5 dasar falsafah hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya. Dan keluarlah aku dengan 5 butir mutiara yang indah. Cindy Adams, tahun 1966, 300. Tentang hal ini, Wakil Presiden kita pertama, Muhammad Hatta, telah mengingatkan bagaimana kita memaknai Pancasila. Hal tersebut ia sampaikan melalui pidato pada peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta. Pancasila, Bung Hatta mengatakan, Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, itu berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam di dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Sejak 5 Juli 1959, negara kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan dengan rumus Pancasila yang tertera di dalamnya berlaku lagi. Tetapi seperti dikatakan tadi, ideologi dan tujuan Neara tidak berubah. Perubahan dalam pembukaan hanya memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pedoman dan mempertajam tujuan negara. Pancasila adalah identitas yang digali dari kearifan serta kekayaan nilai bumi Indonesia. Agar terus hidup sebagai ciri bangsa, Pancasila tidak sekedar dihafalkan, tetapi juga diamalkan. Pancasila adalah nilai yang hidup sebagai jati diri bangsa. Pada sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila adalah jawaban yang tepat sebagai jati diri. Sejarah bangsa Indonesia adalah kisah tentang sebuah negara yang majemuk. Keberagaman tidak bisa kita ingkari sebagai fakta sosiologis sekaligus sebagai kenyataan alami yang memang demikian adanya. Pancasila kemudian membingkainya dan sekaligus memayangi keberagaman tersebut. Masyarakat yang berbeda latar belakang agama, etnis, ataupun suku bisa hidup di dalam bingkai tersebut. Dengan kekayaan yang dimiliki, Pancasila menjadi identitas bersama yang mengakui perbedaan-perbedaan di dalamnya. Meskipun di satu sisi keragaman adalah tantangan, tetapi jika dikelola dengan baik, maka ia akan menjadi kekuatan yang saling menopang satu dengan lainnya. Pancasila hadir sebagai identitas yang mengakomodir dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi itulah pemaparan tentang elemen Bhinneka Tunggal Ika di unit 1 tentang mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Terima kasih setelah menonton. Maaf jika ada salah.